Pernah menonton kartun The Flintstones? The Flintstones adalah serial animasi yang menggambarkan kehidupan manusia di zaman batu. Animasi yang tayang pertama kali pada tahun 1960 ini memperlihatkan bagaimana kala itu manusia hidup di rumah yang terbuat dari batu. Bahkan kendaraan yang mereka kendarai juga berupa mobil dari batu serta kayu-kayu. Namun, apakah benar kehidupan manusia purba seperti yang digambarkan dalam serial kartun The Flintstones? Benarkah manusia purba hidup di rumah batu, mencari makan dengan berburu, makan daging binatang-binatang buas, dan memiliki dinosaurus sebagai hewan peliharaan? Benarkah juga kala itu sudah ada kendaraan? Bahkan para wanita dari zaman purba sudah mengenal fashion? Memang tidak realistis membayangkan kehidupan manusia purba, terutama dari zaman batu, seperti gambaran dalam The Flintstones. Faktanya, kehidupan prasejarah jauh lebih kompleks dan terbagi menjadi beberapa zaman berbeda, di mana masing-masing zaman memiliki ciri khas dan tata kehidupan tersendiri. Mereka memiliki cara hidup, kebiasaan, bahkan juga cara komunikasi yang berbeda dengan kehidupan manusia modern saat ini. Agar tidak semakin penasaran, langsung saja kita kulik satu persatu bagaimana kehidupan manusia sejak 2,5 juta tahun lalu. Mundur jauh ke belakang, pada 2,588 juta tahun lalu, bumi dan kehidupan manusia dipercaya berada dalam era Pleistosen. Era yang lebih dikenal dengan nama zaman es ini berlangsung mulai dari 2.588.000 tahun lalu hingga 11.500 tahun lalu. Masa yang panjang membuat perubahan kehidupan saat zaman es dinilai sangat signifikan. Era ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian waktu, yaitu Pleistosen awal, Pleistosen tengah, Pleistosen akhir, dan era yang memulai perubahan beberapa flora dan fauna. Seperti disinggung di atas, kurun waktu yang sangat panjang menyebabkan berbagai perubahan signifikan sepanjang era Pleistosen. Namun, era ini dapat dikenali melalui beberapa ciri utama, seperti terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Era Pleistosen ditandai dengan perubahan antara zaman glasial dan interglasial yang terjadi silih berganti. Penggantian ini yang menyebabkan iklim di bumi mengalami perubahan yang sangat ekstrim dari waktu ke waktu. Selain itu, perubahan iklim secara ekstrim ini juga menyebabkan tidak seluruh bagian permukaan bumi tertutup es. Bahkan di era inilah, sebagian es yang menutupi bumi sudah mulai mencair, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi permukaan laut, sehingga memulai proses terbentuknya pulau-pulau kecil serta bagian dari pulau-pulau besar yang mulai terpisah. Ciri paling utama lain dari era ini adalah kemunculan manusia purba. Dipercaya, kehidupan manusia purba dimulai sejak zaman es alias di era Pleistosen. Di zaman ini, manusia purba yang muncul pertama kali adalah hominid awal, Australopithecus africanus, dan juga Homo habilis. Bukti keberadaan Australopithecus africanus pertama kali ditemukan pada tahun 1924 oleh Raymond Dart di Taung, Bechuanaland, Afrika Selatan. Ketika pertama kali ditemukan, fosil tersebut dinamakan anak Taung. Pasalnya, Dart mengira fosil yang ditemukan di bawah endapan Brexiguacars di Taung tersebut sebagai anak atau manusia purba yang masih sangat muda. Setelah melakukan penelitian panjang, akhirnya Dart menemukan bahwa fosil tersebut milik manusia purba yang hidup sekitar 2,5 juta tahun lalu. Ia pun menamai penemuan fosil tersebut sebagai Australopithecus africanus yang berarti kera Afrika Selatan. Hasil penelitian Dart tersebut semakin dikukuhkan dengan ditemukannya fosil Australopithecus africanus lainnya pada tahun 1935 di Streckfontein, pada tahun 1948 di Makapansgat, dan terakhir di Gladysville pada tahun 1992. Australopithecus africanus sempat dikira sebagai nenek moyang manusia modern. Di antaranya, karena ciri-ciri fisik Australopithecus africanus yang sudah hampir menyerupai manusia modern.
Australopithecus africanus memiliki bentuk tubuh ramping dengan tinggi antara 115 sampai 138 cm. Bentuk tangan manusia purba ini termasuk panjang dengan tulang jari agak melengkung. Selain itu, Australopithecus africanus memiliki gigi taring kecil dengan susunan gigi rata dengan lapisan email yang tebal. Manusia purba ini juga ditemukan memiliki otak dengan volume antara 435 hingga 530 cc. Selain struktur dan ciri fisik, Australopithecus africanus juga dianggap sebagai nenek moyang manusia modern karena cara hidupnya. Peneliti meyakini Australopithecus africanus yang tinggal di daerah sabana di Afrika Selatan adalah pemakan tumbuhan dan buah-buahan. Meski begitu, menjelang akhir eranya, Australopithecus africanus mulai berburu dan memakan daging hewan. Menariknya, Australopithecus africanus diyakini sebagai manusia purba pertama yang hidup dengan cara berburu. Keyakinan itu didukung dengan alat-alat perburuan dari tulang dan tongkat yang ditemukan dari era tersebut. Australopithecus africanus menjadi manusia purba pertama yang mulai menggunakan alat-alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di era yang sama dengan Australopithecus africanus juga hidup manusia purba Homo habilis. Seperti disinggung sebelumnya, kedua hominin awal ini hidup berdampingan, namun dengan gaya hidup yang sangat berbeda. Bila Australopithecus africanus hidup sebagai vegetarian dan sebagian lain mulai memakan daging hewan buruan, maka Homo habilis justru pemakan segala. Homo habilis yang juga dikenal sebagai manusia tangkas sudah mahir menggunakan berbagai alat dan perkakas. Manusia purba ini menggunakan alat-alat berburu dari batu dan menggali tanah menggunakan tongkat. Hewan-hewan buruan Homo habilis diantaranya mulai dari kelinci, rusa, sampai kuda Nil. Hampir mirip dengan Australopithecus africanus. Ciri-ciri fisik Homo habilis diantaranya tinggi badan 100 sampai 135 cm dan berat hingga 32 kg. Manusia purba ini sudah bisa berjalan tegak dengan bentuk tengkorak bundar pada bagian belakang. Susunan gigi Homo habilis juga lebih kecil dibanding Australopithecus africanus. Homo habilis dipercaya menjadi nenek moyang Homo erectus yang nantinya menjadi manusia modern saat ini. Manusia purba ini hidup pada era Pleistosen tengah hingga akhir, sekitar 2 juta sampai 40.000 tahun lalu. Berdasarkan ciri fisik, Homo erectus memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan Homo habilis. Tubuh yang lebih tinggi dan kapasitas otak yang lebih besar menjadi dua di antaranya. Selain itu, Homo erectus juga memiliki kaki lebih panjang yang memungkinkan mereka menjelajah ke area yang lebih jauh. Kaki yang lebih panjang ini membuat tubuh mereka lebih tegak dan kemampuan berjalan yang lebih efisien. Tidak itu saja, evolusi dari Homo habilis juga memungkinkan tubuh Homo erectus menyesuaikan diri pada perubahan suhu. Untuk itu manusia purba ini memang jauh lebih modern dibandingkan hominid lain, mulai dari kemampuan berburu dan menggunakan peralatan yang lebih baik seperti kapak, sampai kemampuan untuk menyalakan api. Evolusi fisik tersebut juga memungkinkan Homo erectus melakukan penjelajahan yang lebih jauh, termasuk juga beradaptasi dengan perbedaan iklim di wilayah lain. Selain munculnya manusia purba, zaman es juga ditandai dengan keanekaragaman fauna, terutama mamalia raksasa berukuran besar. Di masa ini, beberapa hewan yang dikenal seperti rusa besar atau Megaloceros, badak berbulu wol atau Soelodonta antiquitatis, mamut alias Mammutus primigenius, rusa kutub, bison, sampai Smilodon, semacam kucing berukuran besar, dan juga beruang yang hidup dalam gua atau Ursus spelaeus. Di masa ini pula, sudah mulai terjadi kaitan antara manusia dan hewan. Manusia purba sudah mulai berburu hewan-hewan sebagai makanan. Menariknya hewan yang sering diburu pun tak jauh berbeda dengan masa sekarang seperti rusa dan kelinci. Manusia purba di era Pleistosen disebut-sebut sebagai nenek moyang manusia modern karena beberapa sebab. Mulai dari perkembangan otak yang kapasitasnya semakin besar sejak Australopithecus africanus
hingga Homo erectus. Sampai evolusi bentuk tubuh dan kemampuan fisik, mulai dari Australopithecus africanus yang mulai berdiri tegak sampai Homo erectus yang sudah benar-benar tegak dan berjalan dengan efisien. Proses evolusi ini juga mempengaruhi kehidupan manusia purba sejak 2,5 juta tahun lalu. Contohnya saja, tubuh tegak, kemampuan berjalan, serta kemampuan adaptasi dengan suhu memungkinkan Homo erectus bermigrasi ke bagian bumi lain. Salah satunya ditunjukkan dengan penemuan fosil Homo erectus di Pulau Jawa, Indonesia, dan China. Cara hidup Homo erectus juga mulai berkembang dan mencari makan secara berburu dan menggunakan api. Namun meski sudah mengalami proses evolusi yang terbilang sangat jauh, belum ada penemuan yang menunjukkan kemampuan Homo erectus berkomunikasi dengan berbicara, menulis, maupun membuat kesenian. Untuk itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai evolusi manusia purba hingga menjadi manusia modern seperti saat ini. Seperti kapan manusia mulai mengenal kesenian dan dimulainya kebudayaan. Walau begitu, bisa dipastikan era Pleistosen atau zaman es menjadi periode paling penting dari evolusi manusia. Bisa dikatakan, kehidupan zaman es menjadi awal dan asal mula kehidupan modern sampai saat ini.